Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di hari pertama bulan Desember yang terakhir kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu kami bisa memasuki bulan yang ke-12 di tahun ini, dan Engkau menjagai kami selalu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan di dalam menghadapi hidup kami. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat 15-17 yang berbunyi demikian. Yahweh Elohim membawa manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengolah dan memelihara taman itu. Selanjutnya Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada dalam taman ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, manusia adalah ciptaan Yahweh yang paling mulia dan diberikan akal pikiran, diberikan roh untuk dapat memilih mana yang benar, mana yang salah, karena sifat Yahweh diberikan kepada manusia dan juga ditempatkan manusia itu di Taman Eden, tempat yang sangat indah dan menarik. Dan hari ini saya berikan temanya adalah jangan salah pilih. Sekali lagi, jangan salah pilih. Yahweh katakan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali yang di tengah taman jangan kau makan, kalau engkau makan kau mati. Artinya, kalau mau hidup, jangan makan buah pohon yang di tengah taman, tapi kalau mau mati, makan buah pohon yang di tengah taman. Jadi hidup ini pilihan. Kita mau benar, itu kembali kepada pilihan kita. Mau jahat, kembali kepada pilihan kita. Ketika Yesua juga datang ke dunia ini, dia memberikan pilihan kepada manusia. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Artinya, kalau mau bebas hidupmu, dosamu, segala pelanggaranmu, datanglah pada Yesus HaMasiah, engkau pasti diampuni, dihapus dosamu, dan dijamin keselamatanmu. Tapi kalau engkau tidak ingin selamat, tidak perlu juga datang, dia tidak pernah paksa. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 dan ayat yang ke-12, bukan lagi pilihan tapi disuruh. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis, yang suci semakin suci, yang adil semakin adil. Aku datang segera membawa upahku sesuai dengan perbuatan mereka. Otomatis kalau engkau melakukan yang jahat, yang najis, upahnya pasti masuk neraka. Kalau engkau melakukan yang kudus dan benar, upahnya masuk surga. Jadi tinggal sekarang pilihanmu apa? Dan kita tahu ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka memilih jalan yang salah, di mana apa yang Yahweh larang justru mereka langgar. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-3
ayat yang 4 dan seterusnya yang berkata demikian. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu memakan buah pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat." Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikan kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Kita lihat di sini Adam dan Hawa memilih pilihan yang salah. Apa yang dilarang oleh Yahweh itu yang dilanggar karena diperbudak oleh pekerjaan iblis. Dan akibatnya, saudaraku, manusia harus bersusah payah cari nafkah, bumi dikutuk, perempuan harus sakit melahirkan. Itu akibat salah pilih. Kita ingat di perjanjian baru juga, Yudas Iskariot sudah diperingatkan bahwa salah satu di antara kamu akan ada yang menjual aku, orang itu lebih baik tidak usah dilahirkan, kata Yesus HaMasyiah. Tapi Yudas tetap melakukan pilihannya menjual Yesus HaMasyiah. Itu di dalam, yaitu bagaimana Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan kita tahu ketika Yudas tahu gurunya, setelah dia jual 30 keping perak, tahu gurunya mau dibunuh, maka dia tidak setuju. Dia lemparkan uang itu ke bait suci. Dia pergi gantung diri, jatuh terburai ususnya. Otomatis orang yang seperti ini, yang mati bunuh diri, pasti masuk neraka. Maka pilihan Yudas itu pilihan yang salah. Dalam hidup di akhir zaman ini, ada banyak orang yang melakukan pilihan yang salah. Maka engkau harus tahu firman Yahweh. Stefanus memilih ketika dia memberitakan Injil, dilarang, dia akan dibunuh kalau tetap memberitakan Injil, tapi dia tetap memberitakan Injil. Maka saat dia dilempari batu, dia berdoa melihat kemuliaan Yahweh. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58-90. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12-13 dikatakan, "Berbahagialah mereka yang mati di dalam Yesus HaMasyiah." Kita tahu, saudaraku, orang-orang ini ada yang memilih jalan yang salah seperti Yudas Iskariot, tapi Stefanus memilih jalan yang benar, siap mati demi imannya kepada Yesus HaMasyiah, pasti selamat. Jadi, apa pilihanmu di dalam hidupmu menjelang kedatangan Yesua yang semakin dekat? Maka jangan salah memilih. Agar kita jangan salah memilih, kita harus dengar firman Yahweh, renungkan firman Yahweh, lakukan sesuai dengan perintah Yahweh. Kita ingat juga Nuh memilih yang benar. Zaman Nuh semua orang keinginan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Tapi Nuh berkomitmen bergaul dengan Yahweh. Ketika disuruh oleh Yahweh, buat bahtera buat engkau, dan setelah dibuat masuk ke dalam, Nuh taat, yaitu memilih mengikuti perintah Yahweh. Sehingga ketika air bah datang, hanya keluarga Nuh yang selamat, yang lain mati semua, dan keluarga Nuh diselamatkan karena Nuh memilih yang benar sesuai dengan perintah Yahweh. Agar kita dapat memilih pilihan yang benar, maka
kita harus tahu firman Yahweh, renungkan, lakukan. Ya, dalam Yesua pasal 1 ayat 8, Yahweh tegaskan kepada Yesua, Taurat ini jangan kau tinggalkan, tetapi melangkahlah sesuai dengan Taurat ini kemanapun engkau pergi, maka apa yang kau kerjakan menghasilkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, Aku memberikan penghibur yaitu Roh Kudus. Dia akan mengajari kamu apa yang sudah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu penolong sejati bagi kita untuk hidup sesuai dengan firman Yahweh, agar kita tidak salah memilih. Karena itulah makanya Roh Kudus diberikan, kita menghadapi roh lain yaitu roh-roh jahat. Dan untuk melawan roh itu kita punya Roh Kudus, maka dengan hadirnya Roh Kudus ini dalam diri kita setiap saat, kita dapat melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Yang berikutnya, supaya kita bisa memilih yang benar, kita harus tunduk pada firman Yahweh dan melawan iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis 3 kali. Setiap pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus dijawab dengan firman yang benar. Iblis katakan, ubah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus jawab, manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari firman Yahweh. Iblis katakan, jatuhkan dirimu dari bait suci itu, maka malaikat menopang engkau. Tapi Yesus katakan, jangan mencoba Yahweh Elohimmu. Iblis katakan, semua kekayaan dunia ini kuberikan kepadamu, tapi sembah dulu aku. Kata Tuhan Yesus, yang harus disembah adalah Yahweh. Jadi supaya engkau tidak salah pilih, jangan kompromi dengan bujukan si iblis. Bujukan dia mencoba engkau supaya engkau mengikuti kemauan dia agar sama-sama nanti masuk neraka. Dia mencari orang-orang sebanyak-banyaknya agar melawan firman Yahweh, agar memilih jalan yang salah supaya nanti masuk neraka. Ada temannya di neraka. Jadi hidupmu, pilihlah jalan yang benar. Jangan salah memilih. Engkau lihat contoh-contoh tadi yang salah memilih, banyak korbannya, akibatnya tidak ada yang menguntungkan. Selain itu, supaya kita tidak salah memilih, kita harus selalu hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, bahwa buah roh itu kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesabaran, pengendalian diri. Jadi hiduplah di dalam Roh Kudus setiap saat. Hidup dalam buah-buah Roh Kudus setiap saat. Dan kita harus hidup juga di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11, yaitu hikmat pengetahuan dan juga karunia mujizat kesembuhan, membedakan bermacam-macam roh, mengartikan bahasa roh. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita bisa membaca sepak terjang daripada iblis itu sehingga kita tidak mengikuti kemauannya. Maka detik-detik menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah atau menjelang kita dipanggil oleh Yahweh itu, pilihlah jalan yang benar, mengikuti kehendak Yahweh, taati firman Yahweh, dimanapun engkau berada, maka engkau pasti selamat. Sekalipun secara fisik, secara daging mungkin engkau menderita,
tapi itu hanya sesaat. Tapi ingat, jika engkau memilih jalan yang benar, engkau pasti selamat dan nanti hidup dalam kerajaan surga kekal selamanya. Biar kita jangan salah memilih, tapi pilih jalan yang benar sesuai dengan kehendak Yahweh. Kita pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar kami benar-benar dalam hidup kami tidak salah memilih, tetapi kami mengikuti apa yang Bapa mau. Kami mau mengikuti firman-Mu supaya kami selamat. Roh Kudus memampukan kami, karena Roh Kudus adalah penolong kami, penguat kami, penghibur kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap berjalan di dalam kehendak Bapa, supaya jangan salah memilih dalam hidupnya sehari-hari, supaya mereka selamat. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, juga gereja-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.